Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan ada setting sedikit berbeda ya teman-teman. Dan kemarin itu sebenarnya mau upload di Senin minggu lalu berita tentang IHSG yang sebenarnya udah pulih. Jadi semenjak ada titik terendahnya waktu bulan Juli itu, dia juga nyampe di titik tertingginya di bulan Juli itu. Nah cuman tiba-tiba ambles lagi persis hari Senin, turun sampai di penutupannya sekitar minus 3,5%. Dan sebenarnya ini ada apa sih? Sebenarnya ada multifaktor teman-teman yang sudah diantisipasi sebenarnya. Di IHSG itu per tanggal 5 Agustus itu turun lebih dari 3% ya teman-teman. Meski turun 3%-an, koreksi di IHSG ini tidak separah bursa Asia lainnya, di mana bursa Jepang turun minus 12,4%, Korea Selatan minus 8,7%, Taiwan minus 8,35% dalam sehari. Penurunan ini itu mengikuti jejak bursa Amerika Serikat yang lebih dulu di zona merah. Itu tiga-tiganya bahkan zona merah semua. Dow Jones di minus 1,51%, S&P 500 di minus 1,84%, dan Nasdaq di minus 2,43%. Emang ada apa sih? Kok bisa barengan gini serentak semua bursa saham tuh merah semua gitu? Nah ini tuh sebenarnya udah kelihatan nih dari respon negatif rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang berada di bawah ekspektasi. Jadi angka ketenaga kerjaan non-pertanian Amerika Serikat per Juli 2024 turun dari sebelumnya 179.000 jadi hanya 114.000. Sejalan sama tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang meningkat dari 4,1% ke 4,3%, di mana ini adalah tertinggi sejak Oktober 2021. Nah, sentimen ini memunculkan kekhawatiran kalau Amerika itu bisa masuk ke jurang resesi, di mana negara bisa dibilang resesi kalau GDP-nya itu minus 2 kuartal berturut-turut dan GDP AS itu kebetulan masih menguat. Tapi ada kondisi atau indikator lain yaitu namanya saham roll. Jadi yang menyebutkan jika rata-rata pengangguran selama 3 bulan berturut-turut naik lebih dari 0,5% dari titik terendah dalam setahun terakhir, bisa juga disebut resesi. Jadi kalau sekarang tuh rata-rata tingkat pengangguran 3 bulan di Amerika Serikat tuh lebih dari 0,5%. Dari sebelumnya 3,5%, lalu Juli 2023 jadi 4,13% pada Juli 2024. Yang artinya Amerika ini sedang rentan resesi ekonomi. Selain itu, ini juga disebabkan karena pelaku pasar menilai The Fed lambat dalam memangkas suku bunga. Pada meeting bulan Juli, suku bunga Amerika ditahan lagi untuk 8 kali pertemuan berturut-turut. Ini belum pernah kayaknya deh, dalam 5 tahun terakhir ini belum pernah. Sehingga dikhawatirkan bisa berpotensi terjadi hard landing atau penurunan ekonomi drastis secara tiba-tiba karena adanya tadi peningkatan pengangguran dan penurunan output ekonomi lainnya. Nah, sementara itu di September bakal ada sentimen positif The Fed. Rencananya mereka akan pangkas suku bunga. Jadi The Fed itu akan pangkas sekitar 125 basis poin sekaligus dari 5,25% sampai 5,5% jadi 4,75% sampai 5%. Nah, efeknya ekonomi ini bisa makin bergairah, intinya bakal hijau lagi nih. Karena banyak uang yang jadi muter, jadi banyak transaksi nantinya. Perusahaan bisa lebih leluasa ambil kredit buat ekspansi karena bunganya jadi lebih rendah. Dan mungkin bisa rekrut lebih banyak tenaga kerja. Daya beli masyarakat pun jadi makin meningkat. Nah, ini juga sebenarnya ada efek lain yang menyebabkan IHSG kemarin merah sampai lebih dari 3%. Itu ada yang namanya carry trade. Nah, ini carry trade ini terjadi dan bikin bursa Jepang itu sampai turun separah yang tadi disebutkan. Jadi carry trade itu apa sih? Ini adalah strategi investasi di mana seseorang minjam uang dengan suku bunga rendah di satu negara dan menginvestasikannya di negara lain dengan suku bunga yang lebih tinggi. Intinya dia ngambil margin dari si suku bunga tersebut. Terus itu terjadi sama investor Jepang sampai bursa Jepang dan AS barengan jatuh.
Nah, di Jepang itu penurunan terbesar itu pernah terjadi waktu namanya Crash Black Monday tahun 1987, dan ini baru terjadi lagi kemarin. Semua ini buntut dari Bank Sentral Jepang yang baru aja naikin suku bunga mereka dari 0,1% ke 0,25%. Emang Jepang kecil banget teman-teman suku bunganya. Jadi emang secara ekonomi mereka tuh sebenarnya negara yang stagnan. Beda. Kalau kita tuh justru malah berkembang naik. US tadi agak potensi resesi, kalau Jepang malah stagnan. Nah, yang menarik lagi, sebetulnya suku bunga sebelumnya di 0,1% itu baru aja bulan Maret, teman-teman. Dimana sejak tahun 2016, suku bunga di Jepang itu minus 0,1%. Jadi Jepang itu deflasi bertahun-tahun. Karena memang mata uangnya jadi bukan mata uang sih, lebih tepatnya ekonomi negaranya terlalu maju, jadi emang harus diturunin malah, kebalikan. Nah, gara-gara itu, investor itu tertarik ambil pinjaman dalam mata uang yen Jepang yang suku bunganya rendah, dijualnya ke US dollar buat diputar aset di Amerika dan bisa kasih return lebih besar. Alhasil, kurs yen itu melemah. Dan karena tadi banyaknya penjualan yen convert ke dolar. Terus kenapa Amerika? Karena karakternya paling mirip sama pasar saham di Jepang, yang marketnya didominasi sektor teknologi. Nah, tren carry trade ini terjadi sampai akhirnya Jepang naikin suku bunga. Tapi berhubung suku bunganya udah naik, yen pun menguat secara signifikan terhadap USD. Jadi emang nilai tukarnya tiba-tiba US jadi lemah, Jepang jadi kuat, malah kebalik. Efek yang tadinya pengen yen lemah, US dollar menguat, malah kebalik. Nah, akhirnya investor yang pinjam yen itu cuman jadi bayar bunganya lebih mahal gitu, lebih besar. Udah gitu ditambah lagi rugi dalam nilai tukarnya, dalam valuta asingnya. Dan akhirnya aset USD yang mereka punya itu nggak cukup buat bayar kembali yen yang mereka pinjam. Maka yang mereka lakukan adalah amankan posisi dengan jual aset Amerika sebelum yen jadi makin mahal. Terus setelah jual dan pegang USD, mereka convert lagi ke yen buat bayar pinjaman mereka. Nah, tingginya permintaan terhadap yen ini bikin nilai tukar yang menguat terhadap US dollar, dan tekanan jual besar di market Amerika akhirnya bikin bursa saham dua-duanya jatuh barengan. Nah, gara-gara dua negara ini jatuh barengan, IHSG ikut-ikutan. Indeks harga saham gabungan di Indonesia itu akhirnya mau nggak mau kena koreksi juga, karena memang pada dasarnya Jepang itu kiblatnya bursa sahamnya Asia, Amerika kiblatnya bursa saham Barat, dan udah dua-duanya jatuh, IHSG ikut jatuh sampai di minus 3,5%-an dalam satu hari. Itulah teman-teman, ternyata penyebabnya kenapa bisa merah sedalam itu. Karena jujur ya, saya sendiri juga rada panik waktu terjadi hal tersebut gitu. Cuman ya sepanik-paniknya tetap tenang, jangan sampai kita panik selling. Karena kalau emang panik selling, malah itu akan memperburuk keadaan dan makin merah. Mungkin segitu aja kali teman-teman yang pengen saya sampaikan di video kali ini, karena ini benar-benar hari Senin kemarin 5 Agustus tuh bikin kaget. Makanya saya nggak jadi ngupload konten, dan baru upload sekarang seminggu kemudian membahas tentang kejadian tanggal 5 Agustus itu. Mungkin segitu aja kali teman-teman yang pengen saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.